Sorotan lain, saudara, YouTuber Muhammad Kece dilaporkan ke Bareskrim Polri atas pernyataannya yang diduga menistakan agama. Polisi mengonfirmasi telah menerima laporan terkait pernyataan YouTuber Muhammad Kece yang diduga mengandung penistaan agama dalam konten ceramahnya. Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi pihak kepolisian yang menangkap Muhammad Kece, pembuat konten di kanal YouTube yang diduga melakukan penodaan agama. MUI berharap polisi bisa memproses kasus dugaan penodaan agama Muhammad Kece sesuai aturan. Aparat kepolisian, tepatnya Bareskrim Polri, menangkap Yahya Waloni di rumahnya, tepatnya di kawasan Cibubur. Pada Kamis sore, polisi membawa Yahya Waloni ke Bareskrim guna dilakukan pemeriksaan. Ketika relasi antara agama dengan negara itu punya jarak yang dekat juga enggak, jauh juga enggak. Halo, jumpa lagi dengan saya Geral Taliao dalam siniar yang dipersembahkan oleh Kanal Geral. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan atau bertukar pikiran dan berdiskusi terkait dengan masalah yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Ini terkait dengan Joseph Paul Zhang, nama lengkapnya ya? Iya. Joseph Paul Zhang. Nah, dia mengutarakan pernyataan-pernyataan yang oleh sebagian pihak dianggap menyakiti dan menodai agama. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan di dalam menyikapi fenomena-fenomena semacam ini? Karena ini bukan fenomena yang baru pertama kali. Dalam perjalanan sejarah bangsa ini ada begitu banyak kisah-kisah yang sama. Ada banyak peristiwa-peristiwa di mana orang mengutarakan pernyataan yang menyinggung atau menghina dan menodai keyakinan kelompok tertentu. Nah, kali ini bersama saya ditemani oleh Asnawi Masud atau biasa dipanggil Neo. Dia berasal dari Maluku Utara, dari Kepulauan Kajoa, dari Desa Laluin. Nah, selain Neo juga ada beberapa teman lagi yang lain yang kita akan sama-sama bertukar pikiran dan berbagi mengenai masalah ini. Kira-kira sikap seperti apa secara pribadi maupun dalam konteks bernegara merespon situasi dan kondisi semacam ini. Karena menurut saya situasi-situasi semacam ini tidak akan terjadi hari ini saja. Dari sejarah yang lampau juga banyak kasus yang sudah pernah bermunculan dan kemungkinan di tengah arus kebebasan menyatakan pendapat, di era keterbukaan semacam ini, kemungkinan hal-hal yang sama juga akan bermunculan di kemudian hari. Nah, kita sebagai bangsa, sebagai pribadi harus seperti apa, dan dalam konteks bernegara juga harus seperti apa. Nah, 2 poin penting itu yang mungkin kita akan diskusi pada kesempatan siniar kali ini. Baik, Neo, kira-kira apa yang mau kita diskusikan bertolak dari fenomena yang ada? Atau kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul? Atau yang menjadi kegelisahan masyarakat bersama ya, ketika ada kasus semacam ini? Dan bagaimana seharusnya? Ya, baik, Ya kan? terima kasih Kak Kral. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya karena sudah mengundang saya di sore hari ini dan juga beberapa teman. Melihat dari konten-konten sebelumnya saya juga merasa tertarik untuk hadir. Wah, semoga saya ada kesempatan untuk tampil di konten siniar Kanal Geral pada sudah beberapa kali tampil. Nah, baik. Hal yang kemudian bukan saja akhir-akhir ini terjadi, tetapi sudah menjadi satu budaya di Indonesia ketika ada hal-hal yang terkait dengan penodaan agama, penistaan agama. Itu selalu menjadi hal yang ramai begitu. Atau juga kita bisa bilang dari sisi yang lain ini fenomena orang begitu bebasnya mengutarakan pendapat, betul. pemikirannya mengenai satu keyakinan
tertentu. Iya Ya betul. kan, ini betul. fenomena apa, begitu ya? Iya betul. Nah, dalam kasus yang baru-baru ini saja terjadi terkait dengan Joseph Paul Zhang. Nah ini, Joseph Kak. Paul Zhang. Nah ini yang masih menurut pandangan saya dan juga teman-teman yang lain, di sini ada agak bingung. Itu dia apa, mendeklarasikan diri sebagai Iya, sebagai nabi yang nabi ke-26. Ke-26. Nah, sementara kita lihat di halayak atau di tokoh-tokoh yang kemudian ada di Indonesia ini, tidak ada yang mampu memberikan argumentasi bantahan terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Paul Zhang ini. Betul. Nah, maksud saya, apa sih bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan seperti ini kalau dari Kagral? Iya. Pertama yang perlu kita jadi catatan kita bahwa kasus ini bukan baru pertama kali di Indonesia. Iya betul. Ya kan? Yang sempat heboh dengan tuduhan yang sama ya. Iya. Di Istana Penodaan Agama itu kasusnya Ahok. Oh iya betul, ya kan? Betul. Itu ramai sekali tuh. Dan itu fenomenal ya. Ya kalau kita berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, ada kasus Lia Eden, ya kan? Yang dia mendeklarasikan satu agama baru itu. Ya kan? Lalu kemudian dia dipenjara. Lalu kemudian ada juga kasus yang juga tahun 90-an itu ada Aswendo. Dia waktu itu kalau saya tidak salah ingat, dia bikin polling. Iya. Dia bikin polling tokoh siapa yang paling populer di Indonesia. Ya itu kalau saya tidak salah ingat ya. Dan kemudian yang paling pertama itu Soeharto, yang urutan pertama, yang paling populer ya. Ya kan, setahu saya ya. Nah, kalau saya salah ingat ini. Nah terus kemudian Nabi Muhammad itu di urutan 11. Iya, 11. Nah, dia kemudian digugat. Karena dianggap menodai dan menghina. Ya, lalu kemudian dipenjarakan. Jadi fenomena saling melapor dalam konteks orang merasa tersinggung dengan keyakinan agamanya disentuh atau diganggu-ganggu, itu bukan fenomena yang baru di Indonesia. Ya kan? Ini fenomena yang lama. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana atau ini fenomena apa ya? Nah, menurut saya ini sebenarnya fenomena yang ini kan kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita juga sering bertukar pikiran ini. Iya betul. Iya kan, betul. Sebenarnya. Misalnya kita beda agama dalam satu kelompok masyarakat, kita tetangga kan, kita juga tidak lepas dari perbincangan-perbincangan. Iya betul. Ini kalian menganut agama itu tuh karena apa? Iya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan biasa-biasa sebenarnya kan. Nah, cuma dia jadi persoalan serius ketika sudah ada tendensi-tendensi ya, atau misalkan hasrat keinginan yang merendahkan keyakinan kelompok tertentu, lalu kemudian muncul dengan kata-kata yang dalam tanda petik disebut dengan menghina. Ya. Nah, karena sebenarnya orang mempertanyakan misalkan di kelompok Nasrani, kenapa kalian percaya Yesus sebagai Tuhan? Dari mana dia sebagai Tuhan? Itu kan sebenarnya kalau dalam pembicaraan yang keseharian kan hal yang biasa saja. Iya kan? Tapi dia jadi lain kalau dia ada satu konteks tertentu yang kemudian misalkan orang sudah dengan tendensi, kok kalian percaya Yesus sebagai Tuhan? Dia kan manusia biasa. Ini kalian cerita nih. Iya. Kalau misalkan intonasi, ekspresi itu dimunculkan, itu bisa lain cerita. Nah, jadi ini sebenarnya satu sisi kita harus akui bahwa di konteks kita hari ini, ruang kebebasan untuk mengakses informasi dan menyatakan pendapat itu begitu luas, terbuka. Orang bisa berbicara apa saja di ruang-ruang publik. Dan ruang publik ini sekarang kan semakin terasa semakin luas ketika ada media sosial. Kalau dulu orang mau berbicara, pergi dulu ke ruang terbuka misalkan di alun-alun atau di panggung. Sekarang orang di media sosial, misalkan dia punya Facebook itu menjadi panggung buat dia. Iya. Untuk dia bisa mengutarakan pikiran apa saja. Jadi di era media sosial hari ini, itu orang bisa menjadi ahli apa saja sesuai dengan apa yang dia mau. Karena sarananya ada, panggungnya ada. Semua sudah bisa jadi artis masing-masing. Jadi artis lah, mau jadi ahli inilah, ahli itulah, ya kan. Dan kalau dalam konteks misalnya kita sebut si Paul ini, itu kan dia di YouTube. Iya kan. Betul. Jadi orang bisa rekam, publikasikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia sedang gumuli,
itu dengan leluasanya dan begitu gampang. Nah, ini situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Jadi era keterbukaan, era kebebasan menyatakan pendapat. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati menggunakannya, menjadikan dia sebagai ruang untuk bertukar pikiran secara bermartabat dan elegan, ini jatuh-jatuhnya juga bisa menjadi ruang untuk saling menjatuhkan, saling menghina, saling merendahkan. Dan kita dapat dengan mudah kalau mau menelusuri bagaimana fenomena kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran ini secara bebas itu dan tidak bertanggung jawab tanda petik itu begitu banyak kita bisa temukan di media sosial, apalagi di Facebook itu. Dulu awal-awal kemunculan Facebook itu kan saya main Facebook itu 2009 dan itu fenomena luar biasa, orang perdebatan soal keyakinan yang dulu-dulu itu di grup hanya agama, di ruang-ruang agama, dalam iya. perdebatan akademis, di ruang-ruang yang terbatas. Ini masuk di ruang media sosial. Dan kita bisa bayangkan, dalam diskusi perdebatan di ruang-ruang akademis saja, itu suasana bisa tegang. Iya. Ini tiba-tiba masuk ke ruang yang bebas, di mana semua orang bisa terlibat, mau yang punya keahlian atau enggak, yang konsen dengan isu itu atau enggak, semua bisa terlibat dan bisa melihat. Cuma numpang lewat. Nah, Bisa juga terlibat. dan ini soal agama, Iya. sesuatu yang sangat agama dalam konteks masyarakat Indonesia ya, untuk konteks kita, itu sesuatu yang sangat dihormati dan dihargai bagi pemeluknya. Dan bayangkan saja kalau kita memperbincangkannya secara tidak bermartabat ya, dalam konteks menghina, merendahkan, atau mengejek. Meskipun kita bisa bicara dalam aspek yang lain bahwa ketika orang mengejek, menghina, kita harus seperti apa, itu kita bisa ngebahas berikutnya. Tapi fenomena hari ini semacam itu, di ruang kebebasan, ruang informasi, ketika ruang kebebasan dan ruang informasi yang begitu luas ini bersentuhan dengan isu agama, maka fenomena-fenomena yang bermunculan. Nah, itu menjadi tantangan kita sih ya, dalam konteks kita beragama, bermasyarakat hari ini maupun di masa depan. Jadi ada faktor itu, ada faktor pengaruh dari derasnya informasi, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan menyatakan pendapat dan pokok-pokok pikiran. Oh iya. Jadi ini bermunculan nih, dan ini ke depan akan terbuka sekali untuk lebih banyak lagi kasus yang bermunculan. Oh, itu. Iya. Itu kalau garis pintas ya. Oh iya, baik. Nah, jika melihat kita sebagai negara, Indonesia sebagai negara hukum, tentunya masyarakat juga akan memanfaatkan ini sebagai sebuah jembatan untuk saling melapor. Nah, pada posisi ini, bagaimana sih sikap negara yang seharusnya mengambil peran dalam menyelesaikan konflik-konflik seperti ini? Memang sudah ada undang-undang, tetapi saya rasa belum terlalu detail. Bagaimana sih dengan sikap yang ditampil, bagaimana masyarakat mengambil sikap sesuai dengan amanat undang-undang, biar masyarakat itu lebih tercerahkan dengan isu-isu yang ada seperti ini. Iya. Dalam konteks Indonesia, Ya. Neo dan saudara-saudara yang lain, dalam konteks Indonesia, sesudah undang-undang, jadi kalau kita bicara hierarki tata urutan perundang-undangan itu, sesudah undang-undang dasar, di bawahnya itu undang-undang, ya kan? Dalam konteks hubungan keagamaan atau dalam konteks masalah keagamaan di Indonesia, itu kita kan punya pasal 29 di Undang-Undang Dasar, ya kan? Bahwa negara melindungi dan menjamin setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan dan agama yang dianut, ya kan? Itu sebenarnya garis besar dari Undang-Undang Dasar pasal 29. Nah, turunannya ke bawah itu, kita sebenarnya belum punya undang-undang yang komprehensif yang mengatur soal masalah keagamaan. Kalau misalkan di Indonesia ini, kita bicara masalah kesehatan di Undang-Undang Dasar, ya kan? Itu turun ke Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional. Kita bicara pendidikan. Nah, itu turun ke bawah ke level undang-undang yang mengatur secara komprehensif, itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, Iya. Tapi agama pasal 29 itu dalam Undang-Undang Dasar belum ada undang-undang yang secara komprehensif mengatur masalah keagamaan di Indonesia. Iya. Nah, baru ada satu undang-undang tetapi dianggap pengaturannya masih sangat parsial. Itu Undang-Undang PNPS nomor 1
tahun 1965 terkait larangan penodaan dan penghinaan Oh iya. agama. Nah, jadi di Indonesia ini ada aturan yang mengatur bahwa orang dilarang untuk menodai atau menghina satu keyakinan tertentu. Nah, ini lepas dari setuju dan tidak terhadap keberadaan undang-undang itu. Oke. Nah, dulu tahun 2010 kalau saya tidak salah ingat, itu ada aliansi masyarakat sipil yang menggugat keberadaan PNPS nomor 1 ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk menguji apakah PNPS nomor 1 tahun 1965 ini itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa PNPS nomor 1 itu tidak bertentangan, yang artinya dia berlaku. Nah, itulah mengapa Ahok dijerat dengan pasal yang sama, lalu kemudian Baujang ini juga sedang ditunggu-tunggu untuk dijerat dengan pasal yang sama, dan begitu banyak lagi kasus-kasus sebelumnya. Ya, yang bahkan ada orang yang menyatakan diri ateis pun juga dituntut dengan peraturan yang sama. Nah, jadi di Indonesia ada peraturan yang melarang orang untuk menghina dan merendahkan satu keyakinan kelompok tertentu. Nah, ini persoalan kita. Jadi orang tidak bisa secara sembarangan membicarakan, menafsir satu keyakinan kelompok tertentu secara terbuka dan menyebarluaskannya. Nah, apalagi kemudian sampai dianggap menodai dan menghina, bahkan dipidana, dan itu masuk penjara tuh orang yang Bisa bermasalah. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara dalam melihat produk undang-undang ini? Ya, betul sekali. Ya kan? Nah, setidaknya ada dua orang, ada dua sikap, ada dua kelompok garis besar yang terbelah, atau kita bisa melihat sikapnya berbeda dalam menyikapi keberadaan undang-undang ini. Dan itu pada kasus tahun 2010 ketika diuji ke Mahkamah Konstitusi itu terlihat sekali. Ada yang mendukung, tapi ada yang juga yang menolak keberadaan dari undang-undang ini. Ya, yang mendukung karena mereka mengatakan bahwa ya negara punya tanggung jawab untuk melindungi agama-agama yang sudah ada di Indonesia yang dianut oleh orang Indonesia. Jadi orang tidak boleh sembarangan mengganggu atau kemudian menghina dan merendahkan keyakinan kelompok yang ada di Indonesia ini. Nah, tapi bagi sebagian kelompok yang menolak, mengatakan bahwa ini negara terlalu ikut campur dan terlalu jauh terlibat dalam urusan pribadi. Warga negara. Iya. Nah, bagaimana kita harus menyikapi ini? Nah, ini yang kalau menurut saya setidaknya ada dua sikap yang bisa kita kembangkan ya dalam melihat keberadaan undang-undang ini. Pertama, bahwa di dalam kita melihat pandangan orang yang berbeda dengan kita. Nah, apakah kita mau menganggap dia sebagai hinaan? Apakah kita menganggap dia sebagai pelecehan terhadap keyakinan kita? Atau, dan kemudian nanti itu akan berujung ke peradilan, atau kita mau selesaikan dengan cara-cara yang lain. Nah, atau kita mau, yang kedua adalah kita mau cuek saja terhadap argumen, pendapat, atau pernyataan dari seseorang yang kita anggap merendahkan dan menghina keyakinan agama kita. Nah, misalkan kalau kita berhadapan dengan ada orang yang kita anggap mengeluarkan pernyataan menghina dan merendahkan keyakinan, ya. Nah, kalau kita punya waktu yang cukup, ya, kita bisa melakukan klarifikasi, kita bisa melakukan adu argumen, kita bisa jadi saling mengasah antara argumen dengan argumen. Jadi ketika ada orang yang kita dapatin punya pernyataan secara terbuka di ruang publik yang kita anggap menodai atau menghina, atau punya potensi menodai dan menghina, nah jika kita punya cukup waktu, kita bisa berhadapan dengan dia argumen dengan argumen. Pikiran diselesaikan dengan pikiran. Dengan pikiran. Iya. Kata Sepakat. dilawan dengan kata. Ya kan? Iya. Nah, kata dilawan dengan kata, gambar dilawan dengan gambar, ya, argumen dilawan dengan argumen. Jika kita punya cukup waktu, punya kapasitas, ya kan? Karena Sepakat. berdiskusi dan berdialog soal atau berdebat soal agama ini kan, ini yang kita butuhkan harus
punya, bukan harus jadi ahli juga, tetapi setidaknya ketika kita mau berargumen dengan orang, kita harus punya bacaan referensi yang cukup. Ya kalau kita nggak punya cukup waktu, ya sudah, abaikan. Misalkan ya, ini sikap yang bisa kita ambil ya, ini sikap yang bisa kita ambil. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita adalah orang-orang yang tidak cukup kuat menghadapi perkataan-perkataan dan hinaan dari orang yang kita anggap menghina keyakinan kita, ya kita punya jalur hukum. Oh begitu ya. Kita bisa menyalurkan itu kemarahan kita, ya saya sebutkan ya, kemarahan kita terhadap hinaan orang, terhadap pendapat orang yang kita anggap merendahkan keyakinan apa yang kita anut. Kita tidak harus selesaikan dengan cara-cara di luar hukum. Ya. Karena ini Neo, kita harus akui bahwa masalah agama ini kan sensitif bagi penganut. Iya betul sekali. Ya kan? Dan orang bisa memiliki respon yang beda-beda. Ada orang yang bisa merespon kata dengan kata, tapi orang bisa merespon kata dengan fisik. Iya itu Ji. Ya kan? Itu yang sering ini juga kita harus terjadi. akui secara konteks, kita punya situasi yang sangat terbuka untuk itu. Nah, dan karenanya bagi mereka yang tidak kuat, tidak mampu beradu argumen, ya kan? Nah, itu bisa menyalurkan kemarahan secara tepat dan bertanggung jawab melalui jalur hukum. Dan negara menyediakan fasilitas itu. Iya. Melalui keberadaan Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65. Iya. Jadi mereka yang dianggap menodai, menista, ya kayak seperti kita sebut saja kasus Ahok dulu. Ya kan? Itu kan kemudian dia dilaporkan ke polisi. Diadili. Iya. Ya kan? Diadili dan kemarahan itu menjadi meredup. Karena orang sudah anggap bahwa dia sudah dihukum. Ketika ada orang merasa keyakinannya dihina, direndahkan, ya daripada orang kemudian melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, ini negara memfasilitasi melalui PNPS nomor 1 tahun 65. Jadi diselesaikan melalui jalur hukum. Oke, meskipun ini isu sensitif, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Siapa? Rizal. Ya, saya. Rizal, ya. Mungkin saya terlewatkan sedikit pembicaraan di awal ya. Nah, ini saya ingin bertanya terkait dengan peran negara ya. Nah, misalkan Peran negara. kalau bicara soal agama ini kan hal-hal yang masuk di dalam ruang privat individu ya. Kalau kita lihat di negara-negara barat itu sudah ada pemisahan secara jelas. Ya. Agama itu menjadi urusan privat, dengan urusan-urusan publik itu sudah dibagi secara jelas. Ya. Nah, kalau Bang Geral melihat sendiri di Indonesia ini dengan begitu maraknya kasus-kasus laporan dugaan penistaan agama dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya negara itu bisa masuk dalam ruang-ruang privat ini? Misalkan urusan agama, batasannya seperti apa? Negara boleh masuk dan tidak yang menjadi urusan publik apa pribadi. Bagaimana Bang Geral melihat itu? Oke, itu kan berbicara antara negara dengan agama. Bagaimana hubungan keduanya? Kalau dalam sejarah atau dalam perkembangan dunia hari ini, setidaknya kita menemukan ada dua sikap hubungan antara negara dengan agama. Yang pertama itu adalah pemisahan yang radikal antara agama dengan negara. Itu mungkin kita istilahkan sekuler atau negara sekuler. Nah, itu kita bisa temukan di Amerika Serikat dan sebagian negara Eropa bersikap begitu, memisahkan antara agama dengan negara. Jadi urusan agama itu urusan pribadi, negara tidak ikut campur. Yang negara hanya jamin adalah bagaimana orang kemudian tidak mengalami kekerasan atas nama apapun, termasuk atas nama keyakinan yang dianut. Ya, jadi negara itu berhenti di situ. Jadi tidak ada yang namanya orang berdoa di ruang-ruang publik. Itu tidak ada kalau di negara-negara sekuler. Karena berdoa itu urusan pribadi. Kemudian kedua, itu negara yang menjadikan agama sebagai agama negara. Jadi politik dengan agama itu jadi satu. Nah, kita bisa menemukan dalam sejarah Eropa juga sebelumnya itu pada abad 15 ke bawah ya.
atau sebelum atau di era yang kita sebut abad ke-8, 400 tahun yang dialami oleh Eropa itu agama dengan negara. Agama dengan negara jadi satu. Nah, hari ini juga kita bisa temukan di beberapa negara yang misalkan Pakistan, lalu kemudian Iran. Nah, itu bagaimana agama dengan negara itu jadi satu, agar negara melindungi satu keyakinan tertentu. Dan negara menjadikan agama tertentu sebagai landasan bagaimana dia bernegara dan mengatur hukum, tatanan hukumnya. Nah, jadi ada dua sikap. Nah, di Indonesia ini menarik. Sejak pertama kali Indonesia dirumuskan sebagai negara, itu tidak ada pemisahan yang radikal. Tapi di saat yang sama, tidak juga ada penyatuan yang intim. Jadi ada hubungan yang menurut saya proporsional. Di Indonesia ini kita bisa temukan ada Menteri Agama. Nah, itu fenomena yang menarik. Jadi satu sisi tidak menjadikan satu agama tertentu sebagai agama negara, tapi sisi yang lain tidak juga mengabaikan agama dalam kebijakan-kebijakan publiknya. Ada Kementerian Agama. Kementerian itu kan jabatan publik, itu kan lembaga publik, tapi mengurusi agama. Nah, itu menarik. Itulah Indonesia. Jadi perpaduan antara, jadi kita bisa sebut begini, negara agama bukan, negara sekuler juga bukan. Tapi baik yang dari agama diambil, yang baik dari aspek sekuler diambil dan dirumuskanlah dalam konteks kita bernegara. Nah, itulah Indonesia. Nah, bagaimana memposisikan itu dalam kebijakan publik? Nah, makanya di Indonesia ini dalam konteks beragama, kita sebenarnya punya PNPS nomor 1 tahun 65 dan ada juga di level kementerian itu ada SKB 2 Menteri. Tapi itu terkait dengan pendirian tempat ibadah. Jadi sebenarnya ada dua aturan teknis yang mengatur soal keagamaan di Indonesia. PNPS nomor 1 tahun 65 dan SKB tahun 2008. Kalau saya nggak salah itu antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pendirian tempat ibadah. Nah, jadi kalau berbicara hubungan antara agama negara dan negara, setidaknya ada dua pikiran besar yang diterapkan di dunia, dan Indonesia memiliki pikiran yang unik dan berbeda. Jadi dia kombinasikan antara tidak sekuler juga tidak agama. Makanya disebut negara Indonesia itu negara bukan-bukan atau negara tidak-tidak, tapi di saat yang sama dia juga negara baik ini baik itu. Jadi dalam aspek agama diambil yang baik, dalam aspek sekuler diambil yang baik, lalu kemudian dirumuskan dalam konteks kita bernegara. Nah, itu kalau menjawab pertanyaan Rizal yang tadi ya. Oke. Berikutnya Masih lanjut. ada lagi? Ada pertanyaan sambungan dari jawaban tadi. Oke. Nah, kalau misalkan yang tadi Bang Ral katakan bahwa di Indonesia ini menarik ya, karena apa? Institusi yang sebenarnya secara lebih publik, Kementerian Agama, tapi justru mengurusi hal yang seharusnya ini menjadi ranah pribadi, individu ya. Kementerian kan itu publik kan? Publik. Lembaga publik. Tapi ngurusi agama. Kementerian Agama. Ya. Oke. Nah, ini yang menarik Bang. Sebenarnya kalau diadopsi dengan cara yang seperti ini, kalau dalam pikiran saya mungkin bisa meminimalisir konflik-konflik yang sering terjadi ya, karena digabung. Nah, kalau Bang Ral melihat sendiri, apakah langkah yang seperti ini justru menjadi salah satu pemicu terjadinya gesekan ya di dalam kelompok-kelompok keagamaan di masyarakat kita? Oke, ataukah ada hal lain yang Bang Ral lihat dengan adanya tadi kementerian yang seharusnya ini mengurusi urusan publik, Kementerian Agama, kan? Ya. Terus ada PNPS nomor 1 tahun 65 soal orang dilarang untuk menodai dan menghina agama. Lalu kemudian kalau SKB 2 Menteri itu terkait administrasi pendirian tempat ibadah. Ya. Itu mungkin kita bisa sebut sebagai hal yang biasa ya, karena mengatur soal bagaimana orang mendirikan tempat ibadah. Nah, apakah ada konsekuensi ketika hubungan antara agama dan negara seperti ini bentuknya? Ya, kalau misalkan pemisahan jelas, ya kebijakan bisa dirumuskan di atas itu jelas. Lalu kemudian kalau menggabungkan itu juga jelas, ya kan? Tapi kalau bukan negara agama, bukan negara sekuler,
baik negara agama, baik negara sekuler yang diambil, ini bagaimana secara praktiknya ini, secara praktis. Nah, itu akan terlihat secara praktik atau kita sebut kemudian mengalami problematis ketika diterapkan. Jadi ketika undang-undang atau PNPS nomor 1 tahun 65 dibikin, lalu kemudian diterapkan, itu kan kemudian negara secara tidak langsung diikut terlibat di dalam menjustifikasi atau memberikan penilaian apakah tindakan seseorang ini dianggap menghina agama atau tidak. Dengan kata lain, negara diikutkan untuk terlibat di dalam memilah apakah dogma keyakinan orang ini benar atau salah. Nah, jadi secara praktek kemudian nanti negara mengalami kesusahan. Ya. Dalam beberapa penelitian dikatakan misalkan hakim, ini kan mewakili negara nih, dalam memutuskan kasus penodaan atau penistaan agama, itu pada akhirnya harus meminjam pikiran atau mulut dari kelompok agama tertentu. Ya, kelompok agama ya, atau kita sebut sebagai orang yang ahli dalam bidang agama, teolog atau agamawan. Nah, karena hakim sendiri secara pribadi maupun ini kan tidak punya kapasitas untuk bisa menilai apakah tafsir, perkataan, pernyataan seseorang itu dianggap menghina atau menodai keyakinan atau doktrin tertentu. Nah, itu secara praktik akhirnya punya masalah. Bagaimana negara yang adalah institusi itu dipaksa untuk terlibat dalam urusan pribadi. Dilematis, mengalami persoalan. Belum lagi kita bisa berbicara bahwa soal kata menghina, menodai itu sangat, kita bisa sebut sangat subjektif. Apa yang di satu sisi dalam konteks tertentu dianggap menghina, hari ini belum tentu dianggap sebagai hinaan. Ataupun dalam konteks tertentu sesuatu yang dianggap pujian, dalam konteks tertentu bisa dianggap sebagai hinaan. Ya, kita bisa bilang misalkan dalam masyarakat tertentu, makian. Orang ketemu dengan saudara atau dengan teman akrabnya masa kecil, itu dia bisa maki ya, dengan kata makian. Padahal makian itu dalam konteks yang lain, itu sebagai pernyataan yang keras, pernyataan yang buruk. Tapi dalam konteks tertentu orang bisa menjadikan sebagai bahasa untuk menyambut teman yang baru datang. Nah, itu problem daripada tuduhan seseorang atau kelompok tertentu atau pernyataan dari kelompok tertentu dianggap sebagai penghinaan atau penodaan. Yaitu aspek subjektivitasnya. Nah, ya kita di Indonesia itu negara tidak mengalami pemisahan yang radikal dengan agama, tapi juga tidak mengalami percampuran. Saya istilahkan bahwa negara ikut terlibat dalam mendukung berkembangnya agama-agama. Jadi Kementerian Agama itu didirikan untuk mendukung bagaimana agama-agama yang dianut di Indonesia itu, yang dianut oleh masyarakat di Indonesia itu mengalami perkembangan. Makanya negara memfasilitasi, misalkan untuk pendirian tempat ibadah, negara fasilitasi. Misalkan untuk penyebaran agama, negara fasilitasi. Nah, misalkan kita di Indonesia untuk orang mendirikan tempat ibadah, negara fasilitasi. Bahkan kalau di level daerah, itu negara bisa kasih dana bantuan sosial untuk pendirian tempat ibadah. Ya, kalau misalkan kita di Indonesia ini yang tiap tahun lah ya, orang umroh, orang naik haji, itu kan sebenarnya kepentingan pribadi, tapi negara terlibat. Itu contoh bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia itu bentuk konkretnya. Itu. Dan itu bukan untuk hanya agama Islam, karena misalkan kita di Kementerian Agama itu ada Dirjen Bimas atau Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama yang lain juga. Dan bahkan sudah ada juga, saya nggak tahu, sesudah Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan bahwa penghayat ketuhanan juga bisa dicantumkan di dalam KTP. Saya tidak tahu apakah sekarang penghayat juga sudah diakomodir dalam Kementerian Agama. Nah, jadi di Indonesia itu negara memfasilitasi untuk agama-agama itu berkembang. Nah, cuma ini posisi yang dilematis karena agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia tidak hanya akan ada 6 seperti yang sekarang. Kemungkinan juga akan bisa bertambah. Seterusnya dengan perkembangan masyarakat, interaksi,
ada pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, apakah negara juga akan membuka diri dan mengakomodir kelompok-kelompok keyakinan agama yang baru yang akan muncul di kemudian hari? Nah, ini juga jadi pertanyaan kita. Karena kita juga punya kasus, misalkan komunitas yang dipimpin oleh Lia Eden misalkan, ketika mendeklarasikan agama baru, dia dicap sebagai sesat oleh sebagian orang, bidat, dan kemudian dia dianggap menodai agama dan dipenjara. Dan itu kan berarti ada pertarungan supaya hanya kelompok atau hanya agama-agama yang sudah diakui saja yang boleh dilindungi dan dikembangkan oleh negara, tapi kelompok-kelompok agama yang potensial untuk muncul hari ini maupun yang akan datang itu kemudian cenderung untuk disingkirkan dan diabaikan. Ya, itu salah satu posisi dilematis ya, ketika relasi antara agama dengan negara itu punya jarak yang dekat juga enggak, jauh juga enggak. Nah, itu. Begitu Rizal.